Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh terbang si burung walam, hinggap dia di pokok mangga. Ibu-ibu yang menjawab salam, saya doakan masuk ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan, ya Mannan, Allahumma innana bi'anna nashhadu an la ilaha illa antallah antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, serta berselawat pula kita kepada habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hatur hormat kami kepada keluarga berkeluarga besar di rumah ini. Semoga hajat dan niat baiknya pada siang hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Namun pada intinya kita yang hari ini datang ke rumah ibunda kita pada siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan rahmat dan berkah Allah selalu ada kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, waktu begitu cepat berjalan. Dari detik berubah menjadi menit, menit pun berubah menjadi jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Maka seyogyanya di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mulai kita mengerjakan dari rukun Islam yang pertama, syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi ada di dalam kehidupan ini yang kalau kita kerjakan, mulai dari syahadat, mulai dari sholat, mulai dari puasa, zakat, dan haji itu sendiri, tetapi itu semua tidak dihitung bahkan hilang. Bayangkan Bu, Bu, ya. Kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ibadah yang kita kerjakan tidak bernilai pahala di hadapan Allah, melainkan itu semua hilang. Bahkan kita condong untuk masuk ke dalam neraka. Maka Ibu, pada kesempatan kali ini adalah orang yang bangkrut, orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ada seorang anak muda yang bernama Abu Hashim. Siapa Bu? Abu Hashim. Abu Hashim ini ketika tengah malam dia bangun. Ketika itu dia hendak melaksanakan sholat tahajud. Kalau syarat tahajud ini harus kita bangun malam, ada tidur meskipun sesaat ketika bangun, maka itu syarat sholat tahajud. Ustadz, kalau kami belum ada tidur gimana Ustadz? Itu namanya bukan tahajud tapi qiyamul lail.
Beda Ustadz, qiyamul lail sama tahajud beda. Kalau tahajud meskipun tidur kita sesaat, tak lama, tetapi ketika kita bangun, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, namanya sholat tahajud. Tapi kalau tengah malam kita belum ada tidur, kemudian kita sholat, namanya sholat qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, lail artinya malam. Qiyamul lail, sholat di waktu malam. Jadi ketika itu turunlah malaikat. Malaikat itu turun mendatangi Abi Hashim. Ketika itu dia datang, Abu Hashim didatangi oleh malaikat. Malaikat itu menyerupai anak muda, dan dia membawa buku catatan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Lalu ketika itu bertanyalah Abu Hashim, siapa yang ada di tanganmu nama-nama yang Allah akan jamin dia masuk ke dalam surga? Lalu apa dibilang oleh malaikat tersebut? Adakah namaku? Tidak. Tapi aku sering sholat malam, aku sering mendirikan sholat di saat orang lain tidur. Tetapi kenapa tidak ada namaku, hai malaikat? Ketika itu apa? Kata malaikat, benar, engkau sholat malam, engkau mengerjakan sholat 5 waktu, tetapi engkau tidak termasuk di dalam nama yang akan aku catat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sebabnya, kata malaikat. Kenapa? Kata Abu Hashim, kenapa malaikat? Ternyata engkau beribadah, engkau mengharap pujian dari orang lain. Engkau beribadah, engkau agar dibicarakan orang lain. Engkau beribadah, engkau tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menyebabkan namamu tidak masuk ke dalam catatan yang akan aku berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maaf, hari ini iblis setan menggoda bukan hanya orang yang tak mau sholat ke masjid. Bahkan jangan-jangan yang digoda setan iblis itu adalah orang-orang yang sudah sholat ke masjid, sudah bersilaturahim, sudah menyambung ukhuwah Islamiyah dia, tetapi digoda sama iblis. Kenapa? Dia merasa ibadah yang dia kerjakan sudah mantap, yang dia kerjakan sudah bagus, padahal itu semua tak diharapnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah yang kita kerjakan tidak bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, takkan masuk surga qati', yakni qati'ur rahim, adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka banyak pun sholatnya, banyak pun puasanya, banyak pun sedekahnya, bahkan namanya sudah dicatat sebagai calon haji tahun 2000 yang akan datang, 2025 misalnya. Tetapi itu semua tak berarti di hadapan Allah. Kenapa? Qati'ur rahmi, kata Nabi, dia memutuskan tali silaturahim. Hari ini orang banyak mengatakan, Ustadz aku benci kali sama dia. Kenapa? Dia naik Avanza Ustadz, dia naik apa? Naik Lamborghini Ustadz, dia naik apa? Pajero Ustadz. Benci kali aku nengok dia Ustadz. Kenapa? Model orang SMS. Apa itu Ustadz? Susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Ini penyakit hati. Jadi obatnya gimana Ustadz? Kalau lapar makan nasi lemak, kalau lapar makan bilang lontong aja, jangan nengok aku lah bu. Lontong, nengoknya ke awak ke Ustaz. Sangka orang ini awak lontong aja. Jadi ibu, orang yang punya penyakit batin tak bisa diobati dengan penyakit lahir. Kalau lapar, makannya ya makanan yang nampak. Tetapi ada dia penyakit batin yang harus diobati dengan penyakit batin. Apa itu contohnya Ustaz? Penyakit hati. Hati kita itu, sebenarnya hati itu jantung. Karena dia sebelah kiri, itulah yang berdegup. Tapi kenapa sering dibilang hati Ustaz? Dapat padukan aja antara jantung dan hati. Jadi semua itu ada di dalam hati kita, baik rasa bahagia, rasa senang, rasa suka, rasa marah. Semuanya ada di hati. Maka Nabi mengatakan,
Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila baik segumpal daging itu, maka akan baik manusia. Apabila rusak yang segumpal daging itu, yakni segumpal itu adalah hati. Makanya ada lagu, Bu. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Pernah dengar lagu itu, Bu? Ternyata kalau hati kita bersih, walaupun banyak kehidupan kita yang tak sesuai realitanya dengan kehidupan kita, maka kita berlapang dada, kita senang menerimanya, maka kita tak ada bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, la taskutu waraqatan illa biiznillah. Tidak ada satupun daun, Bu, daun tuh banyak, ada daun pisang, ada daun mangga, banyak macamnya. Itu kata Allah, bukan kata Allah, kata ulama kita. Tidak akan jatuh melainkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan, iyyakumul hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naril hatab. Berhati-hatilah kepada hasad, dengki, penyakit hati. Sesungguhnya hasad, penyakit hati, ya'kulul hasanat, memakan kebaikan. Awak udah pernah bersedekah, awak udah pernah baik sama orang, awak udah banyak menolong orang, tetapi karena tadi ada hasad, hati kita rusak, penyakit di dalam hati, maka apa kata hadisnya? Kama ta'kulun naril hatab. Penyakit hasad itu seperti api yang melalap kayu bakar. Bayangkan kalau api melalap kayu bakar, api itu habis atau tak habis? Habis. Kalau kata orang Minang, habis. Habis. Maka begitulah orang yang ada rasa rusak di hatinya, penyakit di dalam hatinya. Maka penyakit hati tidak bisa diobatkan dengan penyakit lahir, tetapi penyakit hati harus diobati dengan obat sakit hati juga. Apa itu batin? Apa yang dapat menenangkan hati kita, Ustaz? Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak mengingat berzikir kepada Allah dapat menenangkan hati. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah hati. Tapi lagunya dirubah. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah istri, jangan dipoligami. Itu lagunya diganti. Rupanya bapak-bapak sekarang banyak buka cabang. Asal udah kaya bapak-bapak, siap-siaplah buka cabang. Kalau laki-laki itu cobaannya, Bu, kalau banyak hartanya lemah imannya. Tapi kalau perempuan sebaliknya. Apa itu, Ustaz? Lemah imannya kalau sedikit hartanya. Maka hati-hati banyak pelakor. Kenapa? Pelakor nih kalau lemah dia, ketika hartanya sedikit, dia cari yang paling banyak hartanya. Kalau wajah tuh nomor 16, yang penting naik mobil apa. Tapi kalau ibu-ibu kita di sini mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu, ya kan, Bu? Walaupun ada bukan orang tempat kita, tuh orang lain, ya, Bu? Tapi dengar cerita udah pindah sini pula deh. Nggak ada. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak pun kita beribadah kepada Allah, pagi, petang, siang, malam. Mulai kita dari bangun tidur, sholat subuh, bangun tidur, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Isya itu waktu kita beristirahat, hendak tidur kembali. Ibadah kita kepada Allah, tapi tidak dihitung sebagai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita punya penyakit hati. Maka yang kecil nih kalau dijaga, kalau dirawat, disirami dengan kata-kata, dengan nasihat, maka ibu yakinlah hidup kita akan tenang. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 12. Apa kata Allah?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu berprasangka yang tidak baik. Inna ba'daz-zanni ismun. Sesungguhnya berprasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah engkau mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah engkau menggunjingkan sesamamu, menceritakan aib sesamamu. Ayyuhibba ayyakula lahma akhi mayyitan fakarihtumu. Maukah engkau, sukakah engkau ketika engkau menceritakan aib tetangga saudaramu, samalah engkau seperti makan bangkai saudaramu. Bu, jadi kalau saya tanya, ibu suka makan bakso, betul? Tibalah informasi bakso yang ibu makan dikelola atau dibuat dengan bakso tikus. Jadi kalau saya tanya, ibu terus lanjut makan atau tak mau ibu datang ke warung bakso itu lagi? Tak mau kan? Itu masih tikus. Bagaimana bangkai manusia yang kita makan, tapi tak nampak. Kalau nampak takut Ustaz. Maka Al-Quran mengatakan siapapun orangnya, baik laki-laki atau perempuan, ketika dia menceritakan buruk cacat orang lain, ayyuhibba ahadukum ayyakula lahma akhi mayyitan fakarihtumuh. Maka samalah dia seperti makan bangkai saudaranya. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita di dalam kehidupan ini bermasyarakat, bertetangga, kadangkala pendapat kita tidak sinkron, tidak sama dengan pendapat dia, maka janganlah pernah kita bermusuhan. Janganlah pernah kita tak saling bersalaman. Janganlah sampai kita tak pernah teguran. Karena pada hakikatnya tak ada gunanya hidup ini ketika kita hablum minallah bagus, hablum minallah baik, tetapi ada namanya hablum minannas, berhubungan baik dengan manusia. Ketika kita secara vertikal baik kepada Allah, sujud kita, sembahyang kita, itulah disebut dengan vertikal. Tapi ada yang bersifat horizontal, datar. Apa itu? Berhubungan baik kepada manusia. Pernahkah kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika di pasar Madinah? Ada seorang Yahudi buta, agamanya bukan Islam, agamanya bukan memeluk kepada Allah, dia tak percaya kepada Allah. Tetapi Rasulullah SAW ketika kali dia pergi ke pasar Madinah, selalu dia suapkan, selalu dia hancurkan roti, dia lumas, dia suapkan di mulut Yahudi buta tadi. Pengemis Yahudi itu disuapi setiap hari oleh Rasul. Padahal ketika Rasul itu menyuapi, apa yang dikatakan Yahudi buta? Muhammad itu kazab, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu mengaku-ngaku sebagai ahli sihir, dia itu bukan nabi. Marahkah Rasul? Tidak. Bencikah Rasul? Tidak. Hari berganti, musim berubah, waktu pun berlalu, sampai dia kecarian mana orang yang biasa selalu memberikan aku makan. Ketika itu datanglah Abu Bakar. Abu Bakar diambil Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menantu Abu Bakar. Jadi besannya, mertuanya Abu Bakar tuh. Abu Bakar tuh mertua Rasulullah SAW. Karena anak Abu Bakar, Aisyah, menikah dengan Rasulullah. Jadi datang Abu Bakar ke rumah Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Aisyah. Diketuk pintu, dia bertanya, putriku, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan? Adakah perbuatan Rasulullah yang belum aku lakukan? Lalu apa kata anak daripada Abu Bakar, Aisyah? Ayahanda, semuanya sudah engkau kerjakan. Apa yang dibuat Rasulullah sudah engkau kerjakan semuanya. Tapi ada satu yang belum engkau kerjakan. Apa itu? Kata Abu Bakar, yang belum engkau lakukan adalah Rasul
semasa hidupnya dia memberi makan kepada pengemis buta yang berada di pasar Madinah. Oh itu, iya. Maka ketika itu pergilah Abu Bakar ke pasar Madinah. Dia berikan makanan, dia berikan roti, sama yang dia berikan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu pengemis buta tadi bertanya, inikah engkau sahabatku? Inikah engkau? Dari mana engkau? Sudah berapa hari ini aku menunggumu, tetapi engkau kunjung tidak ada. Siapa engkau? Diberilah makan oleh Abu Bakar, dikasihlah makan. Ketika itu berkatalah pengemis buta tadi, aku dengar Muhammad itu pengaruhnya sudah semakin besar. Aku dengar pengaruh Muhammad itu sudah semakin menjadi-jadi. Sihir apa yang membuat Muhammad itu sehingga orang-orang mengatakan dia itu nabi, dia itu rasul. Dia tak tahu yang memberi makan itu Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah besannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mertuanya Rasulullah. Ketika itu marah Abu Bakar, ketika dia suapi dengan lembut, ketika itu marah, dia dorongkan makanan itu ke mulut daripada pengemis buta. Lalu apa kata pengemis buta? Sahabatku, inikah engkau? Inikah engkau? Engkau bukan orang yang aku maksud. Ini bukan engkau. Orang yang aku maksud baik, lembut, tidak pernah marah kepadamu, tidak pernah marah kepadaku, menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku. Inikah engkau? Bukan, kata Abu Bakar. Aku bukan orang yang engkau maksud. Benar. Mana sahabatku itu? Ketika itu Abu Bakar, ibu, bu, Abu Bakar ketika itu berkata, sahabat yang engkau maksud itu adalah sudah meninggal dunia. Menangislah pengemis buta tadi. Orang yang engkau maksud itu sudah meninggal dunia, dan yang engkau maksud itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pengemis buta itu pun tak tahu dia siapa nama orang yang mengasih makan itu. Yang mengasih makan itu adalah Muhammad, karena dia tahu dengan kelembutannya. Dia buta, tapi dia tak tahu siapa yang berbuat baik kepadanya. Muhammad mencontohkan, walau dia bukan seorang Islam, Yahudi dia, tetapi dikasih makan karena budi baik Rasulullah, karena bakti Rasulullah. Maka anak muda tersebut berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hari ini sama, teman seperwiritan, teman berkumpul. Kadangkala pun kita berselisih paham, kadangkala kita tak berlapang dada, kita mengungkit-ungkit. Cobalah kita perhatikan. Hari ini kita punya anak kita sekolah. Ada pun yang tak punya anak, punya cucu. Anaknya sudah besar, mungkin sudah menikah, nggak sekolah lagi. Coba berikan anak-anak kita kentang. Kentang itu diibaratkan, hei anak-anakku, hei cucu-cucuku, siapa di antara kalian yang punya masalah, yang benci kepada orang lain, coba bawa kentang sebanyak orang yang kalian benci. Ada yang bawa 5, ada yang bawa 6, ada yang bawa 10. Bangga, sombong, aku banyak yang tak aku suka. Maka ketika itu orang tuanya berkata, kalian bawa, kalian masukkan ke dalam plastik, lalu kalian kalungkan ke leher, bawa selama 2 minggu. Ketika itu dia bawa selama 2 minggu, kentang pun menjadi busuk, kentang pun menjadi bau. Maka orang tua tadi berkata, begitulah agaknya kita yang punya kesombongan, yang punya kemarahan, kebencian dengan orang lain. Semakin banyak kita bawa, semakin bawa di dalam kehidupan ini, kemanapun kita pergi kita ingat kebencian itu. Maka yang punya kebencian membawa kentang tadi pun merasa menyesal. Kenapa? Andai tak aku bawa kentang ini, mungkin aku tak kebauan, mungkin tak merasa berat yang aku bawa. Begitulah kita hari ini. Maka jangan pernah kita tanamkan di dalam hati kita rasa untuk benci kepada seseorang, rasa untuk marah kepada seseorang. Apalah artinya kehidupan ini ketika nanti kita akan pulang, kita menghadap kepada Allah. Dulu maaf kita lahir, hari ini emak-emak di hadapan saya,
Kita dulu lahir dari seorang ibu, bahkan ibu sekarang melahirkan anak dari rahim ibu, dan itu pun perempuan. Tidak akan pernah kita jumpai anak lahir daripada seorang lelaki. Maka kita lahir dari rahim ibu. Sehelai benang pun tak kita bawa ke dunia ini. Sehelai benang pun tak kita bawa menghadap ke dunia ini. Lalu apa yang kita sombongkan? Lalu apa yang kita banggakan? Mati pun kita cuma 2 kali 1 meter. Kainnya pun kain kapan, tidurnya pun di tanah. Hari ini kita tidur di Jepara, tidur di spring bed mahal, tilamnya empuk putih. Tetapi itu semua nanti tinggal kita masuk ke dalam tanah. Kita berawal dari tanah, hidup di atas tanah, makan daripada hasil tanah, mati akan dimakan cacing tanah. Maka tak perlu ada yang kita sombongkan. Maka Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min kibrin. Tak akan masuk surga orang yang ada di hatinya kesombongan, walaupun itu sebesar biji sawi. Maka ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita petik, mari kita ambil apa yang telah kita paparkan, apa yang telah kita sampaikan. Banyak pun ibadah kita, sembah sujud setiap hari, tetapi hubungan sesama manusia kita tak baik, hubungan sesama hamba Allah kita tak akur, maka tak ada gunanya. Maka biarlah sedikit itulah yang dapat menghilangkan rasa hasad, rasa dengki di dalam hati kita. Maka yakinlah itu semua berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami, kokohkan hati kami ala dinik, kepada agamamu, wa ala ta'atik, terhadap perintahmu. Maka